Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menggerakkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Bantuan sebanyak 4 pesawat dikirimkan ke 3 lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera. Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis, dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah pusat bergerak cepat mengirimkan bantuan bencana banjir ke Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan itu langsung diterbangkan dengan 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat. Presiden Prabowo menekankan bantuan akan terus dikirimkan sesuai kebutuhan korban bencana. Saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus. Cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi
mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan atau BLTS Kesra di kantor pos Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Mensos menyampaikan penyaluran BLTS Kesra ini bertujuan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan, yakni periode Oktober, November, dan Desember 2025. Mensos mengingatkan kepada penerima manfaat agar tidak menggunakan BLT untuk bermain judi online atau kegiatan tidak berguna lainnya. Maka itu tentu bantuan ini dimaksudkan untuk membantu Bapak Ibu sekalian khususnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar. Tidak dipergunakan untuk kepentingan lain, tidak disalahgunakan, apalagi untuk main judi online. Maka itu kita harapkan ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Adapun BLTS Kesra tahap 2 ini dibagikan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat yang baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Hadisti Arifah Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong mengakibatkan sedikitnya 94 orang tewas, puluhan terluka, dan 279 orang hilang. Dari daftar korban terdapat 2 warga negara Indonesia yang tewas dalam kebakaran. Kebakaran dahsyat di Kompleks Huang Fu Court Taipo, sebuah kompleks hunian yang disubsidi pemerintah, menandai salah satu bencana kebakaran paling parah di Hong Kong dalam sejarah terkini. Kebakaran menghanguskan bagian luar bangunan yang ditinggali 4.600 penghuni tersebut. Kebakaran ini menewaskan 94 orang, 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Sementara 279 orang masih hilang, korban luka mencapai 62 orang, 15 dalam kondisi kritis. Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force, diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja